Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu wa khiratuhu min khalqihi fa salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum. Alhamdulillah atas nikmat dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dipertemukan di Madrasah Baitus Salam yang kita cintai ini, salah satu ma'aqil min ma'aqil ahli sunnah wal jamaah di Malaysia secara umum dan di Kuala Lumpur secara khusus. Dan insyaallah malam ini kita akan berbicara satu di antara sekian banyak tema yang sangat penting yang berkaitan dengan keabsahan akidah kita. Sedangkan akidah itu sendiri adalah dasar dari semua gerak-gerik kita, ibadah kita, akhlak kita, semuanya dibangun di atas dasar akidah. Oleh karena itu, memiliki pemahaman yang benar tentang akidah dan manhaj ahli sunnah wal jamaah adalah kunci dari ibadah yang sahih yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kunci dari akhlak yang mulia, akhlak yang sesuai dengan aturan Allah dan aturan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada akhlak yang tidak dibangun di atas akidah. Oleh karena itu, masalah ini adalah masalah yang sangat urgent, yang sangat penting untuk kita fahami sesuai dengan dalil-dalil syar'i yang berbicara tentang masalah at-tashabbuh, ya, atau sikap meniru-niru dan menyerupai orang-orang yang tidak beriman. Sebagai muqaddimah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru-niru, menyerupai suatu kaum, maka dia adalah bagian dari kaum tersebut. Hadis ini dinyatakan hasanun sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ini adalah pijakan utama kita, dan selain kita, para ulama juga semuanya menyebutkan hadis ini ketika berbicara tentang hukum tasyabbuh. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang secara zahirnya menyerupai suatu kaum, maka dia adalah bagian dari kaum tersebut. Al-Munawi dan Al-Alqami yang mensyarah hadis ini mengatakan maksud dari tashabbaha biqaum adalah ay tazayya fi zahirihi bi ziyyihim. Tazayya itu berpakaian secara zahirnya seperti pakaiannya suatu kaum, terlepas kaumnya apapun. Berpakaian ala, misalnya ala orang Eropa, berpakaian ala orang Cina, ala orang India, ala orang Afrika, atau ala orang Kristen, ala orang Buddha, ala orang Hindu. Fahuwa minhum, apakah berarti dia juga ikut dianggap sebagai kafir? Awalnya memang tidak seperti itu. Ya, belum tentu memang secara akidah dia sama-sama meyakini seperti orang-orang non-Muslim tadi, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha.
tapi secara zahir dia telah menyerupai mereka. Ini yang dimaksud oleh Nabi SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, ay man tazayya fi zahirihi biziyyihim wasara bisiratihim wa hadiyihim. Selain dia berpakaian seperti dengan pakaian-pakaian orang kufar tadi, dia pun menjalani kehidupan dengan pola-pola orang kafir. Kebiasaan dia, ya, tata cara makannya dia, minumnya dia, gaya berbicaranya dia, ya, pola pikirnya dia, ideologinya dia. Ideologi ini mungkin tidak sampai ke sana, tapi yang jelas cara dia menyikapi kehidupan ini itu sesuai dengan suatu kaum, fi malbasihim wa ba'dhi af'alihim. Ini semua masuk dalam cakapan man tashabbaha biqaum. Wa qala al-Imam Al-Qari, menurut ulama yang lain namanya Mulla Ali Al-Qari yang mensyarah hadis ini, beliau mengatakan ay man syabbaha nafsahu bil kuffar, siapa yang menyerupakan dirinya dengan orang-orang kafir, contohnya dalam berpakaian atau yang lain, mathalan min al-libasi wa ghairihi aw bil fussaq aw al fujjar aw bi ahli at-tasawuf was sulaha al-abrar fahuwa minhum ay fil ithmi wal khair. Jadi kalau ada orang menyerupakan dirinya dengan orang kafir dalam cara berpakaian atau yang lainnya, atau menyerupakan dirinya dengan orang-orang fasik, orang-orang pendosa, memang tidak kafir, tapi dia orang-orang fasik, atau menyerupakan dirinya dengan ahl at-tasawuf, penganut aliran-aliran sufi misalnya, mereka punya pakaian khas, ya, atau menyerupakan dirinya dengan ahlus sunnah wal jamaah, orang-orang baik, fahuwa minhum, artinya dia akan mendapatkan dosa ataupun pahala kebaikan sesuai dengan pihak yang dia tiru. Kalau dia meniru orang kafir, ya dia akan mendapatkan dosa seperti orang yang ditirunya. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyusun sebuah kitab yang sangat fundamental ya dalam masalah ini, namanya Iqtida'us Siratil Mustaqim Mukhalafata Ashabil Jahim. Dari judul kitabnya ini kita sudah bisa menebak kandungannya apa. Iqtida' as-sirat al-mustaqim itu artinya konsekuensi daripada jalan yang lurus, as-sirat al-mustaqim, jalan Islam, adalah mukhalafata ashabil jahim, harus menyelisihi mereka-mereka yang menjadi calon penghuni neraka. Ya, calon penghuni neraka itu tidak hanya orang kafir, termasuk orang-orang fasik, termasuk orang-orang ahlul bid'ah wad dhalal. Semua ini adalah orang yang terancam menjadi penghuni neraka. Jadi harusnya ketika seseorang ini berada di jalan yang lurus, siratal mustaqim, dia punya satu konsekuensi, satu komitmen, bukti bahwa dia berada di atas jalan yang lurus. Itu apa buktinya? Dia harus menyelisihi orang-orang yang jalannya menyimpang. Nah, itu judul kitabnya Ibn Taimiyah. Nah, di dalamnya beliau menyebutkan وقد احتج الإمام أحمد وغيره بهذا الحديث. الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن محمد بن حنبل الذهلي الشيباني المتوفى سنة 41 و200. إمام أحمد بن حنبل إمامnya أهل السنة والجماعة yang wafat tahun 241 Hijriah. Berapa tahun yang lalu? 12 abad yang lalu lebih. Ya, kita sekarang 1447. Beliau menjadikan hadis man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum sebagai hujjah, sebagai argumentasi tentang apa? Wa qad ihtajja al-Imam Ahmad wa ghairuh. Selain Imam Ahmad juga menjadikan hadis ini sebagai hujjah. Wa hadzal hadits aqallu ahwalihi an yaqtadhiya tahrim at-tashabbuh bihim. Kondisi yang paling ringan
Ketika dikatakan siapa yang meniru suatu kaum maka dia adalah bagian dari kaum itu, maka minimalnya hukumnya haram. Ketika yang ditiru itu adalah orang-orang yang haram ditiru. Orang kafir haram ditiru, orang fasik haram ditiru, ahlul bid'ah juga haram untuk ditiru. Maka minimal ketika ada orang yang meniru mereka, minimal dia terjerumus dalam perbuatan yang haram. Itu minimal ya. Artinya maksimalnya bisa lebih dari itu. Tidak mungkin dia terjerumus dalam perbuatan yang hukumnya mubah, apalagi mustahab dianjurkan. Tidak mungkin. Kalau yang dia tiru adalah sesuatu yang merupakan ciri khas dari orang-orang yang haram untuk ditiru. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Tapi di sini beliau mengutip penjelasan atau pemahaman dari sejumlah ulama salaf, di antaranya adalah Imam Ahmad, bahwa hadis ini menjelaskan hukum paling ringan dari orang yang melakukan tasyabbuh terhadap orang-orang yang haram untuk ditiru, itu minimal terjerumus dalam perbuatan haram. Kama fi qawlihi wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang melakukan memiliki kecenderungan hati kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir, dia berwala secara hatinya, dia cenderung dan loyal kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya itu, maka dia adalah bagian dari mereka. Ya, at-tawalli. Wa huwa nadhiru qawli Abdullah bin Amr. Sejalan juga dengan pernyataan sahabat Nabi Abdullah bin Amr ibn al-As, annahu qala man bana bi ardil musyrikin wa sana'a nayruzahum wa mahrajanahum wa tashabbaha bihim hatta yamut husyira ma'ahum yawmal qiyamah. Ini berat. Man bana bi ardil musyrikin. Ada sebuah daerah, wilayah yang itu adalah wilayah yang dikuasai oleh orang-orang musyrik. Lalu dia mendirikan rumah tempat tinggalnya di sana. Dia menetap, stay di sana di tengah-tengah kaum musyrikin. Wa sana'a nairuzahum. Nairuz itu adalah jenis hari raya orang-orang Majusi, orang-orang Persia. Jadi beliau berbicara dengan konteks ketika kaum muslimin misalnya hidup di daerah yang itu masih dikuasai oleh orang-orang musyrik atau orang-orang Majusi, dan mereka punya kebiasaan merayakan hari raya Nairuz. Wa mahrajanahum, mendatangi karnaval-karnaval mereka, pesta-pesta khasnya orang-orang Majus itu. Wa tashabbaha bihim, dan dia menyerupai tingkah lakunya mereka. Hatta yamut, sampai mati dia seperti itu. Husyira ma'ahum yaumal qiyamah. Kelak di hari kiamat nanti dia akan digiring bersama dengan orang-orang Majus tadi. Ya. Ini penjelasan dari sahabil jalil Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Faqad yuhmalu hadha 'ala at-tashabbuh al-mutlaq fa innahu yujibu al-kufr wa yaqtadi tahrima ab'adha dhalik. Nah, apa yang disebutkan oleh Ibnu Amr, Abdullah bin Amr bin al-As ini mengarah kepada kufurnya orang yang melakukan tasyabbuh secara mutlak tadi. Artinya dia tinggal bersama mereka dan terus-menerus tenggelam dalam tasyabbuh, sehingga tidak ada lagi ciri khas yang membedakan antara dia dengan muslimin. Ya, ini menunjukkan tasyabbuhnya sudah sedemikian jauh sehingga dia jatuh dalam kekufuran. Kalau tasyabbuh secara mutlak dalam semua hal itu kufur, maka tasyabbuh dalam sebagian hal haram. Jadi kalau sebagiannya minimal haram. Tapi kalau dalam semua hal dia tiru-tiru orang kafir, maka itu akan menjadikan dia
kufur. Ini masih penjelasan dari Ibn Taimiyah dalam kitabnya Iqtidha' as-Sirat al-Mustaqim. Beliau melanjutkan, wa qad yuhmalu ala annahu minhum fil qadril mushtarak alladhi yushabihuhum fihi. Ketika Nabi mengatakan fahuwa minhum, maka orang yang melakukan tasyabuh ini adalah sebagian dari orang-orang yang dia tirunya. Minhum ini apa maksudnya? Artinya dia akan dianggap seperti orang-orang yang ditirunya dalam hal-hal yang memang ada kesamaan antara dia dengan mereka. Jadi dosanya tidak akan sama antara orang, misal nih, seorang muslim tinggal bersama atau seorang muslim meniru orang kafir 50%, maka dosanya adalah 50%. Dari dosanya orang kafir ini. Kalau dia menirunya 100%, ya 100%, berarti dia kufur. Kalau dia 10%, ya 10% maksudnya ya, 10%, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan kadar banyak sedikitnya dia tasyabbuh tadi. Kemudian masih merupakan lanjutan dari ucapan Ibn Taimiyah, fa in kana kufran aw ma'siyatan aw syi'aran laha kana hukmuhu kadzalik. Kalau yang ditiru oleh si muslim ini adalah kekufurannya orang kafir, berarti dia kufur. Kalau yang ditiru adalah maksiatnya orang kafir yang tidak merupakan kekufuran, ada kalanya maksiat itu tidak sampai ke tingkat kufur ya, seperti kebiasaan minum khamr. Seorang muslim minum khamr, ahlu sunnah tidak mengkafirkan selagi tidak menghalalkan khamr. Kalau dia menghalalkan khamr, baru dia kafir walaupun dia tidak minum. Menghalalkan sudah cukup untuk menjadikan dia keluar dari Islam. Tapi sekedar minum dengan tetap menganggap haram, itu maksiyah, kabirah, besar-besar. Jadi tergantung apa yang dia tiru ini. Meniru kekufuran, meniru kemusyrikan, maka hukumnya kufur dan musyrik. Meniru kemaksiatan, hukumnya dosa. Kalau maksiatnya dosa besar, ya dosa besar. Kalau itu merupakan syiar khas dari agama mereka, maka hukumnya juga menyesuaikan. Wa qad ruwiya 'an Ibnu Umar 'an Nabi alaihi salatu wassalam naha 'anit tashabbuhi bil a'ajim. وقال من تشابه بقوم فهو منهم وذكره القاضي أبو يعلى وبهذا احتج غير واحد من العلماء على كراهة أشياء من زي غير المسلمين. Ya, berangkat dari sini sejumlah ulama menganggap makruh ketika seorang muslim itu suka memakai pakaiannya non muslim. Ya. Karena pakaian kita ini ahlul ikhwah adalah identitas kita. Ketika seorang polisi ya, atau polis, dia mengenakan seragam polis, itu dia hendak menyampaikan maksud kepada siapapun yang melihatnya bahwa dirinya adalah apa? Polis. Kalau dokter dia punya seragam tak? Ada. Dokter di rumah sakit atau di hospital, dia mengenakan pakaian khasnya dokter kan? Dia tidak pakai pakaian khas perawat, nurse, tidak. Dia akan pakai pakaian dokter. Karena dia ada pesan dia ingin sampaikan. Saya ini dokter. Kalau dia seorang askar, ya, tentara, dia pun akan pakai pakaian khas tentara. Demikian juga security. Dia pakai pakaian khas security. Karena apa? Pakaian ini adalah syiar kita. Anda ini siapa? Pertama-tama orang tidak akan mengenal Anda kecuali dari apa? Penampilan. Ya, ketika seseorang mengenakan pakaian yang itu adalah pakaian khasnya muslim, dia ingin menunjukkan bahwa saya ini muslim. Demikian juga sebaliknya ketika dia mengenakan pakaian khasnya non-muslim, orang kafir, berarti dia tidak bangga dengan identitas dia sebagai muslim. Karena ketika seseorang itu bangga dengan sesuatu, dia akan pakai. Betul tidak? Betul tidak? Dia bangga dengan sesuatu, dia akan pakai itu. Tapi ketika dia ini tidak suka dengan sesuatu, dia akan tinggalkan, dia akan jauhi. Oleh karena itu masalah tasyabbuh ini, walaupun awalnya dia tidak
berarti seseorang itu otomatis membenci Islam, tapi lambat laun jika dibiarkan akan mengantarkan pada level itu, ya. Nah, kemudian setelah kita mengetahui dasar hukum dari masalah tasyabbuh, yaitu hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, maka at-tasyabbuh bil kuffar, meniru-niru orang kafir atau meniru-niru orang yang di luar Islam, apapun agamanya, itu ada dua macam, ya. Yang pertama, tasyabbuh yang hukumnya haram, dan tasyabbuh yang hukumnya haram ini ketika yang ditiru tadi adalah ciri khas orang kafir. Ini syaratnya. Kapan sebuah tindakan meniru orang kafir itu haram? Jawabnya apa? Jawabnya? Ketika yang ditiru adalah ciri khas orang kafir. Artinya sesuatu yang dari sana kita bisa mengenali, ini bukan muslim ini pasti. Ya, itu merupakan ciri khas orang kafir. Contoh praktisnya apa? Mengenakan salib, ya, atau mengenakan icon-icon tertentu, syiar tertentu yang itu menunjukkan keyakinan kafir tadi. Kalau Yahudi apa syiarnya? Apa syiar Yahudi? Dia punya apa, cambang ya. Kalau orang Indonesia bilang cambangnya panjang. Itu kalau laki-laki. Dia menggunakan kafiyah kecil di tengah-tengah sini. Ya. Kemudian ada logo tertentu tidak? Ada bintang David, segi 6 itu ya, segitiga dipertemukan dua. Itu adalah logo khasnya mereka. Kalau misalnya agama lain lagi dia punya simbol-simbol khas, maka meniru menggunakan simbol-simbol khas tadi itu hukumnya haram, dan haramnya bisa sampai ke tingkat kufur. Tapi minimal kita bahas yang disepakati oleh para ulama, minimal itu haram, itu semua ulama sepakat. Karena itu adalah ciri khas mereka. Contoh pakaian yang merupakan ciri khas orang kafir apa? Pakaian-pakaian yang mengumbar aurat. Seperti kalau wanita menggunakan bikini misalnya. Itu jelas bukan pakaian muslimah, itu pakaian kufar, itu khasnya mereka. Jadi at-tasyabbuh al-muharram, tasyabbuh yang hukumnya haram, minimal hukumnya haram adalah meniru sesuatu yang merupakan ciri khas orang kafir. Wa huwa fi'lu ma huwa min khasa'isi dinil kuffar. Melakukan hal-hal yang merupakan keistimewaan atau ciri khas agama orang kafir. Ma'a ilmihi bidzalik. Ini syarat yang kedua. Si pelaku ini yang berbuat tasyabbuh ini sadar bahwasanya apa yang dia tiru itu adalah ciri khas orang kafir. Jadi ada berapa syarat? 2. Syarat yang pertama, yang dia tiru adalah ciri khas orang kafir. Syarat yang kedua, dia sudah tahu bahwasanya itu memang ciri khas orang kafir. Walam yarid fi syar'ina. Yang ketiga, hal tersebut tidak diizinkan oleh syariat kita. Apakah berarti ada ciri khas orang kafir misalnya, tapi diizinkan oleh syariat kita? Jawabnya mungkin ada. Karena sebagian agama di luar Islam itu ada yang asal usulnya sama, asal usulnya seperti agama antara Islam dengan Nasraniyah dengan Yahudiyah, agama-agama samawi, ya. Boleh jadi ada sebagian dari ritual-ritual mereka atau cara berpenampilan mereka yang itu juga disyariatkan oleh Islam. Contoh misalnya, ada tidak orang Yahudi yang janggutnya panjang? Banyak. Apakah berarti kita tak boleh punya janggut panjang? La.
Janggut panjang ini bagi laki-laki juga disyariatkan oleh Islam. Jadi ada 3 syarat sekarang. Yang pertama, kita ulang lagi. Merupakan ciri khas orang kafir. Syarat yang kedua, dia sadar ketika sudah mengetahui itu adalah ciri khas orang. Yang ketiga, syariat kita tidak mengizinkan, ya. Syariat kita tidak mengajarkan hal tersebut. Misalnya menutup aurat. Di sebagian ajaran, bukan Nasrani yang sekarang ya, Nasrani yang tempo dulu. Ya, awal abad ke-20 tahun 1900 itu di Eropa, mereka masih pakai hijab seperti yang kita kenal di kalangan akhwat kita hari ini. Nah, dan itu bukan berarti sesuatu yang haram untuk ditiru. Karena menutup aurat itu aslinya diperintahkan juga dalam Islam. Ya. Yang penting jangan pakai simbol salib. Ya, jangan pakai gaya pakaian yang khas mereka. Ya, mungkin sama-sama menutup aurat, tapi kalau pakaian dengan model seperti ini itu khas mereka. Nah, berarti yang ini yang tak boleh ditiru. Tapi menutup auratnya itu sendiri adalah sesuatu yang diperintahkan dalam Islam. Jadi 3 syarat utama ini kita mesti fahami ya. Pertama, itu merupakan ciri khas orang kafir. Kedua, dia menyadari, mengetahui bahwasanya itu adalah ciri khas orang kafir. Artinya, kalau dia belum tahu, berarti tidak ada kesengajaan untuk meniru orang kafir. Hanya kebetulan saja apa yang dia lakukan ini adalah sesuatu yang namanya tasyabbuh. Tapi dia tidak pernah menyengaja hal tersebut. Sedangkan kaidah syariat, sesuatu yang tidak dilakukan karena kesengajaan, itu tidak dianggap sebagai dosa. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na. Akhta'na itu kami tidak sengaja. Ya Allah, jangan hukum kami ketika kami ini berbuat sesuatu karena lupa atau karena tidak sengaja. Dan Allah mengabulkan qad fa'altu. Ya, dalam hadis disebutkan ketika ayat ini dibaca oleh seorang hamba, Allah mengatakan qad fa'altu. Iya, aku tidak akan menghukum orang yang terlupa atau orang yang tidak sengaja. Dan adapun syarat yang ketiga adalah tidak ada dalil dari syariat yang mengajarkan hal tersebut. Baru dia dikatakan sebagai tasyabbuh yang hukumnya minimal apa tadi? Haram, ya. Bisa lebih dari haram? Bisa lebih dari haram. Tergantung. Wa qad yakunu minal kaba'ir bal inna ba'dahu yasira kufran bihasabil adillah. Makanya kita katakan itu minimal, itu haram hukumnya. Haramnya itu bisa naik sampai jadi dosa besar. Kaba'ir bahkan bisa lagi naik sampai kepada kekufuran, tergantung dalil-dalil yang menjelaskan hukumnya. Ada poin penting setelah ini. Apakah hukum keharaman tasyabbuh ini berlaku dalam kondisi seseorang ini memang suka tiru-tiru orang kafir? Ya, dia suka tiru-tiru orang kafir atau bagaimana? Jawabnya, sawa'un fa'alahu asy-syakhsu muwafaqatan lil kuffar aw li syahwatin aw syubhatin tukhayyala ilaihi anna fi'lahu nafi'un fid dunya wal akhirah. Jadi hukumnya haram ini berlaku ketika seseorang meniru orang kafir karena dia ingin bersesuaian dengan orang kafir, ingin menyamai mereka, atau karena ada kepentingan lain. Ada syahwah. Syahwah di sini artinya ada tendensi. Misalnya kita bicara dalam kasus-kasus yang sering kita jumpai hari ini. Dalam negara dengan sistem demokrasi ya, di Indonesia, di Malaysia, orang cari suara ya, agar menang dia di daerah tertentu yang majority pemilihnya adalah orang kafir. Apa yang dilakukan? Ketika Christmas dia pakai baju Santa Claus. Agar orang-orang sana, ini sesuai dengan yang kita inginkan. Ini artinya dia melakukan li syahwah. Ada syahwat duniawi di sini.
atau ketika dia sedang berbisnis dengan kalangan tertentu, kufar, dan dia ingin bisnisnya ini apa istilahnya, transaksinya laris manis, diterima oleh mereka. Apa yang dilakukan? Dia ucapkan selamat hari raya bla bla bla. Tergantung sama orang India, apa istilahnya kalau ada India di sini, Deepawali atau apalagi lah istilahnya, macam-macam lah. Ya, kalau orang China Gongxi Facai, Imlek dan semisalnya. Nah, ini adalah meniru-niru li syahwah. Karena ada tendensi, ada keinginan tertentu. Entah dia ingin dapat suara di sana, atau dia ingin dipromosikan mendapatkan jabatan tertentu, karena direkturnya atau bosnya ini non-muslim. Kalau dia menampakkan saya tidak sejalan dengan Anda, tidak akan naik pangkat dia. Akan tetap dalam jabatan rendah. Tapi ketika dia menampakkan hal-hal yang menyenangkan pimpinannya, dia akan diangkat jabatannya. Ini semua adalah melakukan tasyabbuh dalam rangka ada kepentingan syahwat, syahwat duniawi, syahwat harta, atau syahwat jabatan, kekuasaan, atau yang lainnya. Ataupun karena ada syubhat. Ada syubhat. Apa bentuk syubhatnya? Dia menganggap kalau saya tiru cara hidup mereka ini, ada manfaat yang saya akan dapatkan. Nah, ini biasanya banyak dialami oleh orang-orang yang tinggal bersama orang kafir. Kemudian dia merasa takjub dengan kemajuan teknologi mereka. Ya, lalu dia mengira bahwa kemajuan teknologi ini karena kekufuran mereka. Nah, ini salah. Ini salah kaprah. Salah kaprah itu bahasa saya. Bahasanya apa? Salah fatal ini. Salah fatal. Ya, karena ilmu, sains dan teknologi itu tidak punya agama dia. Itu hanyalah hubungan sebab dan akibat. Mereka maju secara sains dan teknologi bukan karena kafirnya mereka, tapi karena riset-riset yang mereka lakukan. Dan karena konsistensi mereka menerapkan ilmu-ilmu terapan tersebut. Ya, adapun kekafiran mereka tidak ada hubungan dengan kemajuan teknologi mereka. Buktinya, ketika kaum muslimin menggalakkan sains, riset, dan teknologi, mereka pun maju mengalahkan Eropa. Ya, Eropa itu sempat mengalami masa-masa kegelapan di abad pertengahan. Ya, antara tahun 800, 900, 1000 Masehi, ya, sekitaran itu Eropa masih gelap gulita. Di Eropa itu yang terang benderang adalah di Andalus. Saat jalan-jalan di Eropa itu gelap gulita, tak ada penerangan, jalan-jalan di Andalus sudah terang benderang, diterangi oleh lampu-lampu minyak. Dan raja-raja Eropa itu dengan bangga mengirimkan anak-anak mereka untuk belajar di Andalus. Dan orang-orang Eropa kala itu akan bangga kalau mereka bisa berbahasa Arab. Kebalikan sekarang ya. Sekarang bangga kalau bahasa Inggris. Cakap Arab tak bangga. Dulu, kalau ada orang Eropa bisa berbahasa Arab, ini berarti well education. Karena dia sudah taklimnya di Andalus. Makanya dia paham bahasa Arab. Bangga mereka. Nah, itulah kesalahan berpikir yang banyak difahami oleh kaum muslimin, sehingga dari situ mereka akhirnya semangat untuk tasyabbuh karena mereka ada syubhat di kepala mereka. Mereka mengira dengan tasyabbuh ini kita akan bisa maju seperti orang-orang kafir. Itu bukan karena itu. Nggak ada hubungan sama sekali. Setiap orang yang mencurahkan perhatiannya untuk belajar sains dan dia akan terapkan sains ini yang dia pelajari dengan baik, dia akan menguasai teknologinya. Tentunya dengan dukungan ya, karena mereka juga ada dukungan luar biasa. Ada kucuran dana yang sangat besar sekali dari pemerintah mereka untuk riset, untuk menggaji para peneliti ya, digaji dengan gaji yang sangat besar sehingga mereka bisa fokus untuk meneliti sehingga memunculkan teknologi-teknologi baru. Yang sayangnya itu tidak dilakukan oleh mayoritas pemerintah muslim. Jadi bukan karena kafirnya mereka maju, dan bukan karena Islamnya kita terbelakang, bukan. Ya, tapi karena kita tidak
tidak mengupayakan sebab-sebab yang harus diupayakan. Jadi hukum tasyabbuh itu haram, baik tasyabbuhnya memang dilakukan karena ingin menyerupai atau karena ada syahwat, ada kepentingan, baik itu kepentingan promosi jabatan, mencari suara, mencari keuntungan duniawi, ya, ataupun karena ada syubhat di kepala orang yang tasyabbuh ini. Seperti dia menganggap apa yang saya tiru ini manfaat buat diri saya. Taib, ini semuanya sesuatu yang haram. Fa in qila hal man 'amila hadzal 'amal wa huwa jahil ya'thamu bidzalik kaman yahtafil bi'idil milad? Al-jawab al-jahil la ya'tham li jahlihi lakinnahu yu'allam fa in asarra fa innahu ya'tham. Pertanyaannya sekarang, kalau tadi disyaratkan harus ada kesengajaan, ya. Artinya dia menyadari perbuatan dia ini memang dia sengaja. Dia tahu ini tasyabbuh, sengaja dia lakukan. Kalau dia tidak sengaja alias jahil, apa hukumnya? Dia berdosa tidak? Orang yang jahil tidak berdosa, tapi dia wajib diberitahu. Dan setelah diberitahu, kalau dia tetap ulangi lagi, barulah dia berdosa, ya. Tapi kita mesti ingat, ya ayyuhal ikhwah, walaupun ketika dia dikatakan tidak berdosa saat dia melakukan tasyabbuh dalam keadaan jahil, tidak berarti tasyabbuh ini tak ada pengaruh buruk bagi dirinya. Ya, tetap itu ada pengaruh buruk bagi dirinya walaupun dia tidak berdosa. Nah, jadi jangan orang berasumsi kalau gitu kita nak jadi orang jahil aja. Selama kita jahil kita tidak berdosa. Tidak ada orang jahil itu dijamin selamat. Ya. Keselamatan itu bukan karena kejahilan. Keselamatan itu karena ilmu dan amal soleh. Ya. Seandainya kejahilan itu menyelamatkan, niscaya kita diperintahkan untuk tetap jahil. Ya. Niscaya orang berilmu tidak akan dimuliakan oleh Allah. Tidak, tapi keselamatan itu adalah diakibatkan oleh adanya ilmu yang benar yang kita amalkan. Jadi walaupun dia jahil tidak berdosa, tapi ini ada efek buruk bagi agamanya. Karena makin sering seseorang itu mirip dengan orang kafir, dia akan makin sulit untuk membenci kekafiran. Dia akan makin sulit untuk jauh dari orang-orang kafir ini. Dan itu sudah merugikan dia. Itu sudah merugikan dia. Ya. Jadi itu poin penjelasan dari hukum tasyabbuh yang pertama yang hukumnya haram. Adapun tasyabbuh yang kedua, tasyabbuh yang hukumnya diperbolehkan. At-tasyabbuh al-jaiz. Tasyabbuh yang hukumnya boleh. Apa definisinya? Huwa fi'lu 'amalin laysa ma'khudhan 'anil kuffari fil asl. Adalah melakukan suatu perbuatan yang pada dasarnya dia tidak diambil dari orang kafir. Perbuatan ini aslinya bukan berasal dari orang kafir. Lakin al-kuffaru yaf'alunahu aidan. Akan tetapi orang-orang kafir juga suka melakukan hal ini. Ya. Sehingga dia tidak menjadi ciri khas mereka. Karena sesuatu itu tidak dikatakan menjadi ciri khas kalau memang tidak berasal darinya. Ya. Hanya karena orang kafir melakukan sesuatu, itu tidak serta-merta menjadi ciri khas. Ya, karena susah sekali kita kalau semua perbuatan orang kafir tidak boleh kita lakukan. Makan pakai spoon, sendok, tasyabbuh. Minum pakai misalnya? Pakai pipet, ya sudu. Orang kafir pakai sudu, tak boleh kita minum pakai sudu. Ya, tidak seperti itulah. Ya, naik kereta, orang kafir juga naik kereta. Tidak boleh. Naik motosikal, orang kafir juga naik motosikal. Naik pesawat, orang kafir juga naik pesawat. Pakai jam tangan dan lain sebagainya. Ya, ini tidak menjadi sesuatu yang merupakan ciri khas mereka, sehingga tasyabbuh dalam bab ini hukumnya jaiz, boleh. Ya.
Taib. Namun, walaupun itu tidak diharamkan, ada satu hal yang kita diperintahkan alias disunnahkan, yaitu mukhalafatul kuffar. Jadi ada dua hal di sini. Yang pertama ini wajib kita lakukan, yaitu tidak boleh kita tasyabbuh dalam hal-hal yang merupakan dari ciri khas mereka. Ini wajib. Karena begitu kita tasyabbuh dalam hal-hal yang merupakan ciri khas mereka, kita melakukan perbuatan yang haram. Taib. Kalau yang disunnahkan ini apa? Yang disunnahkan namanya mukhalafatul kuffar. Nah, sebagai contoh, orang mau dia muslim, mau dia kafir, jika dia sudah berusia lanjut, apa warna rambutnya? Memutih, beruban ya. Istilahnya beruban. Itu tidak membedakan antara muslim dan kafir kan? Biasanya setiap orang yang sudah berusia lanjut, rambutnya akan berubah. Mau dia itu Salafi, mau dia itu Asy'ari, mau dia Sufi, mau dia Yahudi, mau Nasrani, mau Majusi, mau Cina, mau Melayu, mau apa, ya. Ya dia akan seperti itu. Itu alami, proses semula jadi. Istilahnya semua orang akan mengalami itu. Taib. Tapi ada perintah tidak kita merubah warna uban? Ada. Nabi SAW menyuruh kita ghayyirus syaib, khaliful yahud. Rubahlah warna ubanmu itu. Selisihilah orang-orang Yahudi. Orang Yahudi tidak menyemir rambut mereka. Di masa Nabi mereka membiarkan rambutnya yang putih itu tetap putih. Walaupun itu bukan tasyabbuh. Karena apa? Semua orang akan mengalami hal yang sama, betul? Tapi kita diperintahkan untuk bisa tampil beda. Selagi kita memungkinkan untuk berbeda, usahakan kita tampil beda dengan mereka. Nah, ini adalah sesuatu yang disunnahkan. Karena semakin seorang muslim itu memiliki penampilan yang berbeda secara lahiriah, secara zahir, maka semakin mudah dia untuk mempertahankan identitas Islamnya. Batinnya pun akan semakin berwala kepada agama ini, kepada Islam. Sebaliknya, ketika zahirnya sudah sama persis dengan orang-orang kafir, maka lambat laun batinnya akan sama. Ya. Antum pernah lihat ada lalat hidup bersama dengan lebah? Hah? Ada lalat berkembang biak di sarang lebah? Tak ada. Siapa yang ada di sarang lebah? Ya lebah. Ya. Antum pernah lihat lebah hidup di sampah? Tidak ada. Dia tak suka di sampah. Yang suka di sampah apa? Lalat. Ya sudah. Ya ini Al-arwah junudun mujannada. Ma ta'arafa minha i'talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Spirit kita ini, roh kita ini akan mencari yang satu frekuensi dengan kita. Yang sama. Ya. Dia akan berkumpul dengan orang-orang yang sama. Karena adanya kecocokan. Karena ada kecocokan batin, maka lahirnya pun akan mencocokkan, akan mencari yang sama. Antum akan berkumpul dengan orang-orang yang penampilannya berjanggut, ya, menampakkan penampilan-penampilan Islami. Kita akan cocok berkumpul dengan mereka. Demikian juga, kalau berbeda, ideologinya berbeda, pola pikirnya berbeda, dia tidak akan betah berada bersama-sama. Ikhtalaf. Dia akan berusaha untuk memisahkan diri. Jadi ada yang namanya mukhalafatul kuffar. Berbuat sesuatu yang menyelisihi orang kafir walaupun tidak menjadi ciri khas mereka. Nah, ini disunnahkan. Contoh lain, Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan mengenakan jam di tangan kanan. Nah, contohnya ini saya tangan kanan ini ya. Baik, ada juga sebagian yang tangan kanan. Nah, Masya Allah, mau diganti boleh. Bagus, diganti bagus. Ya, kenapa? Karena walaupun mengenakan jam tangan ini tidak menjadi ciri khas, tapi biasanya orang mengenakan di tangan kiri. Nah, ketika itu dirubah diganti di tangan kanan, itu namanya mukhalafatul kuffar. Mukhalafah itu mustahabbah, dianjurkan. Ya. Apalagi contohnya memanjangkan atau memendekkan kumis. Ya. Orang memiliki kumis itu sesuatu yang sifatnya tabi'i, alami. Ya. Ada orang kafir dikasih kumis sama Allah.
Muslim dikasih kumis sama Allah. Nah, ketika kumisnya tumbuh panjang, itu pun proses alami. Namun ada anjuran dalam Islam, tidak dibiarkan terlalu panjang, tapi dipangkas sedikit. Nah, terkait dengan kumis, Nabi menyuruh kita untuk memendekkan kumis dan memanjangkan janggut atau jenggot. Karena ini adalah bagian dari mukhalafatul yahud, mukhalafatul musyrikin. A'ful liha, waffirul liha, ya, khaliful yahud. Panjangkan jenggotmu, selisihi orang Yahudi. Khaliful musyrikin, selisihi orang musyrikin. Cukur kumismu, ya, selisihi orang-orang musyrikin, orang-orang Yahudi. Semir rambutmu ataupun jenggotmu ketika dia sudah mulai nampak beruban. Ini juga bagian dari mukhalafat al-kuffar. Walaupun sekali lagi berubannya rambut itu proses alami, proses alamiah, ya. Tidak menjadi ciri khas kalangan tertentu, namun kita diperintahkan untuk mukhalafat al-kuffar. Taib. Bagaimana ketika tasyabbuhnya ini berkaitan dengan perkara-perkara duniawi, bukan perkara agama. Ya, perkara duniawi. Boleh tidak seorang muslim meniru orang-orang kafir dalam perkara duniawi? Jawabnya, boleh, namun bersyarat. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, baru seseorang itu dibolehkan meniru orang kafir dalam perkara apa? Duniawi. Syarat yang pertama, dia benar-benar perkara duniawi yang tidak menjadi syiar dan tradisi mereka, sehingga mereka dikenali dari hal itu. Mereka mudah dikenali dengan kebiasaan-kebiasaan duniawi mereka, atau dengan sikap-sikap tersebut, walaupun sekali lagi itu bukan berangkat dari ajaran agama. Contohnya apa misalnya? Makan dengan tangan kiri, ya, makan dengan tangan kiri. Apalagi kalau makan steak, tangan kanan pegang apa? Pisau. Tangan kiri fork. Nah, yang masuk ke mulut tangan kiri. Ya, itu perkara dunia, bukan perkara agama. Ya, tapi ini tidak dibolehkan. Karena apa? Karena ada larangan dalam Islam makan menggunakan tangan kiri. Jadi walaupun antum makan steak, tak apa antum potong dengan pisau di tangan kanan, tapi ketika antum hendak makan, pindah forknya ke tangan kanan. Atau potongnya sekalian dengan tangan kiri, makannya dengan tangan kanan. Ya. Termasuk juga misalnya kebiasaan menghindari angka 13. Ya, menghindari angka 13. Ya, antum naik ke pesawat tak ada seat nomor 13. Kecuali kalau Saudi Airlines. Karena mereka tak percaya khurafat. Ya, semua maskapai tak tahu, Malaysia ada? Mungkin ada juga Malaysia Airlines, ya. Di Indonesia pun ada. Jadi naik lift, ya, apa itu namanya? Lift ya. Biasanya tak ada lantai nomor 13. 10, 14. 4 Cina, ya. Ada angka 13, ada angka 4. Di Indonesia pun juga seperti itu. 1, 2, 4. Tak ada 3. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Kadang 14 pun tak ada. Dari 12 langsung 15. Ya. Jadi ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang sepintas tidak ada hubungan dengan agama mereka, tapi ini sesuatu yang haram. Karena apa? Karena adanya ciri khas ini merupakan ciri khas orang-orang kafir, tidak lagi diperbolehkan. Ya, walaupun tidak serta-merta orang yang tidak menggunakan angka 13 itu berarti dia kafir, tidak. Cuman ini tidak boleh. Ya, karena apa?
karena merupakan sesuatu yang menjadi kebiasaan khasnya mereka. Syarat yang kedua, dibolehkannya kita tasyabuh dalam perkara duniawi, meniru orang kafir dalam perkara dunia itu dibolehkan. Tadi pertama, ketika hal itu tidak merupakan syiar dan kebiasaan khas mereka. Yang kedua, hal itu tidak berasal dari syariat mereka memang. Contohnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an ya, bahwasanya mereka itu dahulu melakukan begini. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa orang Yahudi punya kebiasaan begini. Berarti apa yang mereka lakukan itu memang ada hubungan dengan syariat mereka. Contoh, sujud sebagai bentuk penghormatan. Sujud sebagai bentuk penghormatan. Itu memang dulu diajarkan dalam sebagian umat yang telah lampau. Contohnya dalam syariatnya Bani Israel. Ya, Bani Israel. Israel itu kan nama lain dari Nabi siapa? Yakub, betul? Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf punya saudara-saudara kan? Saudara-saudara ada 11 orang saudaranya. Ke-11 orang saudaranya dan kedua orang tuanya, ayahnya Yakub dan juga ibunya, saya tidak tahu nama ibunya siapa, semuanya sujud menghormati Yusuf. Ada dalam surat Yusuf. Wa rafa'a abawayhi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujjada. Wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan. Jadi mimpi yang dulu dilihat oleh Nabi Yusuf bahwa ada 11 bintang, rembulan, bulan dan juga matahari semuanya sujud kepadaku, itu maknanya adalah ke-11 saudaranya dan kedua orang tuanya. 11 saudaranya adalah 11 bintang. Kedua orang tua adalah matahari dan bulan. Semuanya sujud, dan sujudnya bukan sujud untuk ibadah, tapi sujud untuk tahiyyah, untuk menghormati. Boleh tidak kita lakukan hari ini? Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena apa? Karena memang itu ada hubungan dengan syariat mereka. Dan ini tidak boleh dilakukan. Walaupun niatnya bukan ibadah, tetap tidak boleh. Baik. Syarat yang ketiga, bolehnya kita meniru kebiasaan duniawi orang kafir adalah ketika dalam syariat kita tidak ada keterangan khusus terkait apa hukum perbuatan tersebut. Misal, tidak ada keterangan khusus apa hukum mengenakan jam tangan, betul? Tidak ada keterangan khusus apa hukum misalnya mengenakan jaket. Tidak ada. Baru dia berlaku hukum asal. Selama itu tidak menjadi ciri khas orang kafir, ya, kemudian tidak ada kaitan dengan ajaran syariat mereka juga, maka ini boleh dilakukan. Boleh pakai jaket, boleh pakai topi, boleh pakai sepatu, boleh pakai kendaraan A, B, C, D, dan seterusnya. Tapi ketika dalam syariat kita sudah ada penjelasan, maka buat apa lagi kita hendak tiru-tiru mereka? Cukup kita mengikuti apa yang sudah dijelaskan dalam syariat. Ya, seandainya sudah ada keterangan dalam syariat kita, baik keterangannya ini yang sifatnya mengizinkan hal tersebut atau memakruhkan hal tersebut, maka kita tidak boleh lagi meniru-niru mereka. Tapi kita harus merujuk kepada aturan syariat kita. Syarat yang keempat, dibolehkannya kita ini melakukan sesuatu yang memiliki kesamaan dengan orang kafir dalam hal-hal duniawi, ya. Bolehnya tasyabuh dalam perkara duniawi dengan orang kafir. Syarat keempatnya adalah saat tasyabuh ini
tidak berakibat kita menyelisihi aturan syariat. Ya. Jadi tasyabuhnya tidak boleh mengakibatkan kita menyelisihi aturan syariat. Contoh, misal orang kafir punya kebiasaan hari Jumat mereka tetap full bekerja. Ya. Kita boleh tidak tiru-tiru orang kafir? Kita jadikan hari Jumat ini full kerja? Tidak boleh. Karena apa? Nanti kita akan terhalangi dari menunaikan sholat Jumat. Ya. Jadi boleh kerja, tapi sampai jam tertentu kita wajib break untuk sholat Jumat. Demikian juga selain hari Jumat. Ada waktu-waktu yang itu adalah waktu sholat, dan dia juga biasanya di negara-negara kafir adalah jam kerja. Ya. Tak ada mereka sholat duhur, tak ada mereka sholat asar, tak ada mereka sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, tak ada. Mereka tak kenal itu semua. Kalau kita ingin meniru, maka tidak boleh. Karena kita meniru, kita jadi meninggalkan waktu-waktu sholat, ya, dan semisalnya. Intinya ini dhabit, ya, atau panduan yang keempat adalah tidak boleh ketika kita meniru kebiasaan duniawi itu akan berujung pada pelanggaran terhadap aturan syariat. Dan syarat yang kelima, kebiasaan duniawi ini, ya, ini syarat kelima, ya. Kebiasaan duniawinya orang kafir ini tidak terjadi pada hari raya mereka. Ini penting. Ya, ada kebiasaan-kebiasaan walaupun pada dasarnya itu kebiasaan duniawi. Tapi orang kafir seringkali melakukannya khusus saat hari raya mereka. Maka meniru orang kafir seperti membagi-bagi hadiah ketika Christmas. Ya, mereka tak bagi hadiah kecuali ketika Christmas. Atau kalau yang orang-orang Cina, dia bagi angpau, ya. Nanti orang India Dipawali dia main warna-warna, main tepung. Ya. Walaupun lempar-lempar tepung itu duniawi, ya, tapi itu khasnya mereka lakukan ketika hari raya mereka, maka tidak boleh Muslim melakukan hal yang sama. Nah, saya pun ingin bagi-bagi hadiah ketika Christmas, tidak boleh. Walaupun membagi hadiah itu adalah perkara dunia, tapi ini dilakukan oleh orang kafir ketika hari raya mereka. Sehingga hal-hal yang itu mereka lakukan ketika hari raya itu menjadi bagian dari hari raya. Dan hari raya itu adalah wewenangnya syariat. Bukan kebebasan seseorang menentukan mana hari raya, mana bukan. Dalilnya apa? Dalilnya ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, disebutkan oleh Anas bin Malik kalau tidak salah, ya. Walil ansari yaumani yal'abuna fihima. Orang-orang Ansar sebelum Nabi datang ke kota Madinah, sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah, orang Ansar tuh punya 2 hari yang mereka biasa bermain-main. Bukan ibadah, ya. Bermain-main saja. Cuman mereka khususkan ke dalam 2 hari ini untuk bermain-main. Nabi datang ke kota Madinah, apa kata Nabi kepada mereka? Ma hadzanil yauman. Ya, Nabi bertanya kepada mereka, ini hari raya apa ini? Nah, saya nak kutipkan hadisnya sebentar. Ya, an Anasin radhiyallahu an qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Nabi datang ke kota Madinah, walahum artinya warga Madinah. Saat Nabi datang ke sana itu, mereka memiliki yaumani yal'abuna fihima. Ada 2 hari yang khusus mereka isi dengan bermain-main. Qala ma hadzanil yauman. Nabi bertanya keheranan, hari apa ini? 2 hari ini 2 hari apa? Qalu kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Kami sejak zaman jahiliyah, sebelum Islam datang, kami sudah biasa bermain di kedua hari ini, ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma. Ingat, Allah telah mengganti kalian dengan 2 hari lain. Ya, untuk Allah menetapkan untuk kalian 2 hari yang lain
yang hari-hari ini lebih baik daripada hari yang kalian biasa gunakan untuk bermain ini. Apa yang dimaksud? Yaumul Adha wa Yaumul Fitr. Yaitu 2 hari raya, Idul Fitr dan Idul Adha. Jadi tak boleh lagi kalian melanjutkan kebiasaan-kebiasaan walaupun mereka hanya bermain-main. Makanya dari sini menentukan hari raya itu adalah perkara tauqifi. Itu haknya syariat. Makanya Nabi mengatakan abdala. Allah telah mengganti. Kalau mengganti, itu jenisnya sama atau tidak? Sama. Antum nak ganti handphone. Antum ganti handphone dengan handphone juga kan? Nah, antum ganti baju. Ganti baju dengan baju yang lain. Sama-sama baju. Itu namanya mengganti. Jadi satu jenis. Ketika sudah diganti, berarti hari yang di situ seseorang mengkhususkan dengan aktivitas tertentu, itu namanya hari raya. Karena Yaumul Id itu adalah hari raya. Walaupun isinya cuma main-main. Makanya ini kita perlu fahami bab ini penting sekali. Ya, hari raya itu tidak harus hari yang di situ ada ritual ibadah tertentu, tidak. Kita sengaja mengkhususkan satu hari untuk beraktivitas tertentu secara rutin. Setiap tahun tanggal tersebut diyakini sebagai tanggal yang kita dianjurkan untuk misalnya melakukan perbuatan ini atau perbuatan itu berarti menjadikannya sebagai hari raya. Kalau tidak ada dalil syar'i, tidak boleh itu. Ya, karena menentukan hari raya ini adalah bagian dari hak daripada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika sudah diganti, tidak boleh lagi dilanjutkan. Nabi mengingkari kebiasaan orang-orang Ansar yang walaupun mereka lagi hanya sekedar bermain-main. Taib. Jadi ini ada 5 syarat kapan tasyabbuh dengan orang kafir itu dibolehkan. Pertama, hal tersebut perkaranya perkara duniawi, ya, yang tidak mengandung satu syiar khas mereka. Tidak mengandung syiar khas mereka sehingga mereka dikenal dengan perkara ini, seperti contohnya makan dengan tangan kiri, ya, atau standing party, atau toast, ya, mau minum ting toast, itu khasnya mereka itu, ya, itu khasnya mereka. Menghindari seat number 13 atau menghindari angka 4. Syarat yang kedua, dia tidak boleh memiliki hubungan dengan syariat mereka. Contohnya menghormati dengan membungkukkan badan, apalagi sampai sujud, ya. Walaupun tujuannya saya hanya nak menghormati, saya hanya nak memberikan respect saja. Tak boleh dengan cara-cara yang itu ada hubungan dengan syariat orang kafir. Karena Al-Quran menyebutkan bahwa kebiasaan menghormat dengan sujud itu adalah ajarannya Bani Israel. Ya. Syarat yang ketiga, tidak boleh sikap itu melahirkan penyelisihan terhadap syariat. Apa yang ditiru tidak boleh menjadikan seseorang akhirnya menyelisih syariat. Contohnya misalnya mengikuti kebiasaan kerja sepanjang hari, ya, sehingga melalaikan waktu-waktu sholat. Nah, ini tak boleh ditiru, ya, karena ini akan mengakibatkan seseorang terjerumus kepada sesuatu yang haram. Syarat yang keempat, tidak boleh apa lagi? Yang keempat tadi? Tidak ada keterangan khusus dalam syariat kita tentang hukum perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang kafir tadi. Ketika sudah ada keterangan khusus, maka yang menjadi acuan kita adalah apa yang ada dalam syariat. Ya, dia membolehkan, kita ikuti. Melarang, kita tinggalkan. Memakruhkan, maka kita juga berusaha menjauhi. Jadi jangan kita meniru-niru kalau sudah ada keterangan dalam aturan kita. Kemudian yang kelima adalah tidak merupakan suatu kebiasaan yang mereka lakukan di hari raya mereka. Walaupun pada dasarnya kebiasaan itu hanya perkara yang mubah.
tapi karena mereka khususkan pada hari itu, contohnya di Amerika ya, atau di sebagian negara yang mengikuti kebiasaan orang mereka, ada yang namanya Halloween. Ya, apa yang dilakukan? Mereka pakai kostum yang seram-seram. Ya, pakai kostum yang seram itu perkara tradisi kebiasaan, tapi mereka khususkan pada hari Halloween, itu keyakinan mereka. Nah, tidak boleh orang Islam tiru-tiru seperti itu. Ya, kalau di beberapa negara ketika Christmas mereka pakai topinya Santa. Ini juga kebiasaan mereka. Atau bagi-bagi hadiah khusus pada saat Christmas, atau bagi-bagi angpau ketika hari raya Cina, atau lempar-lempar tepung yang berwarna-warna ketika hari raya Dipawali. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan yang khusus dilakukan di hari raya orang kafir, maka tidak boleh ditiru. Ini yang berkaitan dengan pembahasan tentang at-tasyabbuh. Barangkali ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut.